就找个地方把这两……给你个机会，叶师兄，这禀报，不要触碰任何东西。快活完。是碧落黄泉图，死得正好，我又怎会没有准备？起！天能！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-575. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 574. Muyun bersama yang lainnya telah memasuki tempat dari sekte Huang Quan. Muyun mengeluarkan binatang roh miliknya untuk menuntun jalan mana yang harus mereka ambil, sebab di sepanjang jalan pasti ada sebuah jebakan, hingga mereka pun sampai di altar pengorbanan dari sekte tersebut. Sekte Huang Quan Bilau berisikan oleh sosok-sosok hebat dalam metode pengendalian darah. Di tengah semua itu, mereka pun dibuat terkejut dengan para gadis yang hendak ditangkap. Muyun segera menghentikan hal itu dengan api miliknya. Melihat api langit membuat ketiga murid ini semakin tertarik kepadanya. Masalah belum berhenti, pasalnya di depan sana ada boneka darah yang tidak akan membiarkan mereka pergi. Muyun menggunakan metode darahnya untuk bisa menahan hal tersebut. Dan begitulah yang lainnya bisa memasuki tempat yang lebih dalam. Sementara Muyun sengaja melakukan hal itu supaya boneka darah bisa menjadi miliknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yanbing bersama yang lainnya telah tiba di hadapan kota Huang Quan Bilau. Taosuan menganggap kalau ini adalah sebuah neraka. Di Oromasa dia takut, padahal dia sendiri yang mengatakan kalau Taosuan itu kuat. Taosuan menghentikan semua ini dan akan mencari tempat yang nyaman agar bisa menikmati kedua gadis cantik ini. Namun Yanbing menghentikan semua itu karena dia membutuhkan kedua gadis ini untuk membuka jalan bagi mereka. Ia juga meminta Taosuan untuk pergi bersama mereka, karena dia sudah memberikan kesempatan untuknya. Sebenarnya Taosuan tidak ingin, namun karena hal ini adalah perintah dari Yanbing, jadi mau tidak mau dia harus melakukan hal tersebut. Bahkan mereka juga diminta untuk segera kembali melaporkan hasil penyelidikan. Ia juga melarang mereka untuk menyentuh apapun. Kini Taosuan dan kedua gadis ini sudah mulai melakukan perjalanan. Namun di sepanjang perjalanan, Taosuan teruslah memperhatikan mereka dari arah belakang. Ia juga sebenarnya tidak terlalu peduli tentang penyelidikan. Berhubung dirinya sudah tidak tahan, jadi kedua gadis ini pun dirinya bawa masuk ke dalam sebuah rumah untuk bisa bersenang-senang dengannya. Setelah semua itu selesai, barulah mereka kembali melaporkan apa yang terjadi. Tapi sebelum bisa memuaskan nafsunya, Taosuan tiba-tiba saja menerima sebuah serangan yang seketika menyerap habis darah miliknya. Ini berasal dari Kusi, boneka darah milik Muyun. Kedua gadis ini masihlah belum tahu apa-apa dan merasa sangat ketakutan. Namun di saat melihat Muyun, mereka menjadi sangat lega karena dia itu masihlah hidup. Saatlah wajar ia hidup karena di jalan kultivator tidak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain. Mereka sangatlah berterima kasih kepada Muyun, karena tanpa bantuannya mungkin mereka sudah menjadi mainan dari Taosuan. Mereka berdua pun berjanji akan setia kepadanya. Muyun paham dan memberikan mereka sebuah pil yang seketika saja membantu mereka naik ke tahap 7 peri manusia. Ternyata pil barusan adalah pil tubuh peri 9 roh. Setidaknya satu butir pil itu senilai puluhan ribu pil energi manusia. Muyun meminta bantuan kepada mereka untuk memperhatikan setiap gerak-gerik dari sekte pedang Tongtian dan Papillon pemurni pedang. Ia berjanji akan memberikan mereka satu butir pil yang sama setiap 1 bulan. Kedua gadis ini tidaklah mempermasalahkan hal itu.
Mu Yun pun meminta mereka kembali agar bisa memancing orang-orang dari Istana Pedang Langit ke tempat yang sudah dia siapkan. Kembali kepada Yin Bing dan Liu Rao. Mereka bingung mengapa hanya ada 2 gadis ini saja yang kembali. Mereka pun memberitahu tentang sebuah altar dan terdapat sebuah lukisan yang melayang di atasnya. Awalnya mereka ingin kembali untuk melaporkan hal itu. Hanya saja Tao Xuan tidak ingin mendengarkan perintah karena berencana untuk mengambil harta tersebut. Namun darahnya malah terhisap habis oleh lukisan itu. Tanpa kecurigaan apapun, Yan Bing ingin mereka membawanya ke tempat itu. Rencana mereka berhasil dan segera membawa Yan Bing bersama Liu Rao ke tempat di mana lukisan tersebut berada. Melihat apa yang ada di depannya membuat Yan Bing benar-benar bersemangat. Karena inilah lukisan Huang Kuan Bilau. Terdapat energi yang begitu jahat dan sangatlah pekat. Terdapat energi darah jahat yang begitu pekat. Ia yakin ini tidaklah salah. Dan di sana mereka juga melihat Tao Xuan. Yan Bing tidaklah peduli kepadanya sebab itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak ingin mendengarkan perintahnya. Sejak awal Yan Bing memang bertujuan untuk mengambil lukisan tersebut. Karena itulah ia sudah menyiapkan esensi darah dari peri manusia tingkat 7. Ia yakin ini sudah cukup untuk memberikan lukisan itu menyerap sebentar. 是碧落黄泉图，死正好，又怎会没有准备？其 Yan Bing terlalu meremehkan kekuatan dari lukisan ini karena kini esensi darahnya mulai diserap oleh lukisan itu. Ia bingung karena seharusnya Tao Xuan sudah lebih daripada cukup. Alhasil dia pun menyadari kalau ini adalah ulah dari kedua gadis tersebut. Mu Yun datang di mana ia semakin membuatnya terkejut. Liu Rao hendak melindunginya, tapi Yan Bing malah mengkhianatinya dan memilih mengorbankan Liu Rao pada lukisan darah. Padahal mereka itu sudah pernah bermesraan selama 1 malam. Dengan pengorbanan Liu Rao, Yan Bing bisa melepaskan diri dari lukisan itu. Ia juga menganggap remeh Mu Yun karena hanya peri manusia tingkat 5. Tapi kepercayaan dirinya langsung runtuh saat Kusi langsung menghabisinya dalam 1 kali serangan saja. Sedangkan esensi darah Liu Rao masihlah terus dihisap oleh lukisan darah. Bagi Mu Yun, energi jahat pada benda ini terlalu berat. Jika ranah di bawah peribumi, mereka pasti akan diserang balik. Karena itulah mereka harus pergi dari tempat ini tanpa perlu membawa lukisan itu. Setelah keluar dari tempat ini, Mu Yun meminta mereka untuk tidak menyebutkan apapun tentang kejadian hari ini dan lebih baik mereka fokus dalam berkultivasi. 此物训练之期太多，潜心修炼即可。 Sedangkan di sisi lain, Lin dan Fan sedang berada di hadapan ketua sekte karena dia itu tengah mencari keberadaan dari Mu Yun. Lin juga tidak tahu kemana Mu Yun pergi karena dia tidaklah memberitahu mereka, yang membuat ia merasa sangatlah mengkhawatirkannya. Lin menyarankan ketua sekte untuk menghukum Mu Yun agar bisa lebih banyak berbicara kepadanya. Ketua sekte tidaklah ingin diatur olehnya. Jika ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Mu Yun, maka mereka semua harus ikut mati. Fan berpikir kalau Mu Yun sedang bersenang-senang dan tidak membawanya. Hal itu pun membuat ketua sekte kesal. 我做事，不可哪儿逍遥快活去了？居然皆要陪葬。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mu Yun telah memberitahu ketua sekte tentang lukisan darah yang tentu saja membuatnya terkejut. Namun lukisan ini dipenuhi terlalu banyak darah dan energi jahat. Bahkan jika mereka menyentuhnya, itu hanya akan membuat mereka meninggoy. Tapi sosok bernama Shen Miao dari Tanji Luo datang untuk berbicara kepada Mu Yun, yang sepertinya dia telah mencurigainya. Ketua sekte mempersilakan Mu Yun menjawab pesan tersebut dan dia juga mempersilakannya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. 此图居然真的存在，也沾之既往。自己去应付。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.